Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Alianasari dengan NIM 2014-420-100, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan alur sistem aplikasi dari sistem pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode Economic Factor Quantity atau EOQ dan Single Exponential Smoothing pada J2.5 sudah selesai. Berikut ini adalah interface dari login aplikasi. Sebelum mengakses atau memasuki sistem aplikasi, kita diharuskan login terlebih dahulu. Di sini saya akan mengakses menu admin. Dalam sistem aplikasi ini terdapat 3 aktor, yaitu admin, voice, dan operator. Di sini pertama-tama saya akan mengakses dengan sebagai aktor admin. Di sini saya akan mencoba menginputkan username yang salah dengan menggunakan password yang benar. Pakai coding, maka sistem akan menampilkan username yang Anda inputkan tidak ditemukan. Jadi kita menginputkan username yang salah. Dan apabila kita menginputkan username yang benar dengan password yang salah, pakai coding, maka sistem akan menampilkan password yang Anda inputkan salah. Jadi dengan menginputkan username atau menginputkan password yang salah, kita tidak akan bisa mengakses sistem aplikasi tersebut. Kita akan mencoba menginputkan username dan password yang benar. Lalu kita pakai coding, maka kita akan memasuki home atau beranda dari sistem informasi sebagai admin. Apabila kita benar sebagai admin, di sini akan ditampilkan nama dan aktor kita sebagai admin. Di sini kita adalah bernama admin. Di sini kita sebagai aktor admin. Dalam aktor admin kita bisa mengakses master supplier, kategori, dan barang. Dalam supplier kita coba klik. Terdapat 3 kolom yang berisi data dari supplier. Dari 3 kolom tersebut terdapat nama, nomor telepon, dan alamat. Di sini kita akan mencoba untuk menambahkan data dari data supplier. Kita masukkan nama, nomor telepon, dan alamat. Kita simpan. Apabila kita sudah memasukkan data yang sesuai, kita tunggu sebentar. Akan muncul pop-up berhasil apabila data sudah berhasil diinputkan. Di sini di nomor 2 terdapat nama tekstil Baroka dengan nomor teleponnya sudah kita inputkan, dengan alamat yang sudah kita inputkan. Di sini kita akan mengedit dari tekstil Baroka. Mungkin ada alamat yang kurang jelas, kita tambahkan kata. Kita simpan. Data berhasil dirubah. Maka data yang akan ditampilkan di sini adalah menjadi kota Surabaya, Indonesia pada kamu. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus salah satu data yang ada di sini. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus di tekstil Baroka. Kita klik delete di sini. Di sini ada pilihan hapus dan cancel. Apabila kita membatalkan untuk penghapusnya, kita klik cancel. Dan apabila kita menuliskan untuk penghapusan data, kita klik hapus.
Di sini akan muncul pop-up berhasil dan penghapusan data berhasil dilakukan. Di sini tekstil taruhkan data tidak ada dalam data. Dan selanjutnya kita pilih ke menu kategori. Dalam kategori hanya terdapat satu kolom, yaitu kolom nama. Di sini kita dapat menambahkan nama kategori yang baru. Di sini saya akan menambahkan konten. Aku simpan dan data berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengubah kata-kata tadi menjadi combat seperti ini. Kita simpan dan data berhasil dirubah menjadi yang awalnya cotton menjadi cotton combat. Di sini saya akan mencoba untuk mendelete. Saya klik delete. Dan untuk melakukan penghapusan kita klik hapus, dan untuk membatalkan kita pilih cancel. Saya akan pilih hapus untuk menghapus data tersebut. Dan data cotton combat sudah dihapus. Selanjutnya saya akan mengakses menu barang. Di dalam barang terdapat tiga atribut atau tiga kolom, yaitu kode, nama, dan kategori. Di sini saya akan untuk menambahkan barang. Saya klik add, lalu di sini akan muncul tiga. Sini saya memilih kode plus. Saya klik namanya. Ini ada kategori, saya pilih pattern dan saya klik simpan untuk menyimpan. Dan data yang tadi kita tambahkan sudah berhasil dan akan langsung muncul di dalam data. Selanjutnya saya akan mengedit atau merubah data dari TC12. Sini saya akan merubah kategori yang sebelumnya pattern cotton menjadi polyester. Saya klik polyester, selanjutnya saya pilih simpan, berhasil, dan kita lihat di TC12 dengan nama pattern cotton level 12 dan kategorinya awalnya pattern cotton menjadi polyester. Untuk selanjutnya saya akan menghapus data dari TC12. Saya klik delete, lalu saya klik hapus untuk menghapus, dan penghapusan data berhasil dilakukan. Kita klik OK. Dan TC12 sudah tidak ada dalam datanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu superadmin. Di sini adalah tabel yang berisikan username dan nama, dan juga kita bisa juga mengubah atau membuat password atau membuat username baru untuk login dari menu login kita awal sebelumnya ya. Jadi saya akan mencoba untuk menambahkan dengan nama saya. Saya akan menggunakan nama saya sendiri. Saya simpan password. Lalu saya klik simpan untuk melanjutkan penyimpanan. Dan terlihat data sudah bertambah 1 dengan username Ulvia12 dan dengan nama Ulvia. Selanjutnya selanjutnya saya akan melakukan pengubahan
pada username barusan kita buat. Di sini saya akan mengubah password sebelumnya menjadi admin. Yang awalnya saya isikan angka 1 sampai angka 5. Sini saya tuliskan admin simpan dan data berhasil. Untuk melakukan penghapusan, saya akan menghapus username dari admin. Penghapusan tidak bisa dibatalkan. Apabila kita memilih hapus, secara otomatis data tidak akan tampil lagi dalam tabel. Dan apabila kita tidak yakin untuk menghapusnya, kita bisa pilih cancel sebagai opsi pembatalan. Jadi saya akan memilih hapus untuk menghapus data. Dan username dengan nama admin dan nama admin sudah tidak ada atau sudah hilang dari data super admin. Terus selanjutnya saya akan memilih operator. Sama seperti sebelumnya, di menu super admin kita bisa menambahkan nama operator yang baru. Ini saya menggunakan nama saya lagi dengan username yang terpakai. Jadi saya menggunakan OP11. Di sini saya menggunakan angka 1 sampai 5. Saya klik simpan dan data berhasil tambahkan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan data lagi. Saya klik add lagi, lalu saya masukkan nama, username dengan nama Dion, dan passwordnya saya gunakan password Dion. Lalu kita klik simpan. Oke, data berhasil ditambahkan. Dalam menu edit atau perubahan, saya hanya perlu klik edit pada data yang ingin dirubah. Saya akan mengubah data Dion. Di sini saya akan memasukkan password yang beda seperti sebelumnya. Lalu saya klik simpan dan data berhasil dirubah. Lalu untuk selanjutnya saya akan memilih hapus untuk menghapus data Dion. Saya klik hapus dan data berhasil dihapus. Nama Dion sudah tidak terdaftar pada data operator ya. Selanjutnya untuk quest, sama fungsinya sebagai daftar data username dan nama yang bisa mengakses aplikasi ini ya. Untuk menambahkan data, saya klik add seperti sebelumnya. Saya bikin nama baru dan username yang baru. Kita klik simpan. Sudah berhasil. Lalu saya ingin mengubah nama dari Fiona. Di sini saya langsung drag aja nama pada kolom nama. Saya ingin mengganti menjadi nama Fiona. Saya simpan
dan data berhasil dirubah. Di sini saya akan menghapus data Fiona dengan klik hapus, lalu saya pilih hapus dan data berhasil dihapus. Dan dari yang sudah saya masukkan seperti dalam menu operator, saya akan mencoba untuk login dengan nama Olivia 11. Nah, seperti apa tadi sudah saya masukkan data karir Olivia. Ini saya akan coba login kembali lagi dalam menu admin. Apa username dan nama yang baru saya bikin apa bisa berfungsi untuk login ke dalam aplikasi ini. Saya coba logout. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan username dan password yang tadi saya buat sebelumnya. Di sini saya menginputkan Olivia 12 dengan password admin 12. Klik login. Dan kita berhasil masuk dengan sebagai admin dengan nama Olivia. Di sini saya akan mencoba login lagi menggunakan username admin dan password admin yang tadi kita hapus sebelumnya. Saya klik login, akan muncul tulisan username yang Anda inputkan tidak ditemukan. Jadi username dan password yang tadi kita hapus tidak akan bisa digunakan kembali. Selanjutnya saya akan login kembali sebagai operator menggunakan username yang tadi kita buat. Saya menggunakan username Olivia 11 dengan password 1 sampai 5. Saya klik login dan akan muncul sebagai operator dengan nama Olivia. Dalam menu operator terdapat transaksi yang berisi pengadaan produksi, lalu stok, kartu stok, stok outname, perkiraan, produksi pengadaan, dan juga laporan, transaksi pengadaan, transaksi produksi, perkiraan pengadaan, dan perkiraan produksi. Di sini saya akan mengakses transaksi pengadaan terlebih dahulu. Saya pilih. Di sini terdapat beberapa kolom yang nantinya bisa kita isi atau tidak bisa kita isi karena langsung terisi oleh sistem secara otomatis. Contohnya seperti kode invoice dan stok. Kode invoice admin tidak bisa operator tidak bisa merubahnya karena langsung otomatis secara sistem ya, secara karena berurutan dari sistem, jadi tidak bisa dirubah. Dan stok, di sini saya akan mencoba untuk mengisi datanya. Saya pilih supplier terlebih dahulu. Di sini saya pilih CV Banujaya. Untuk barangnya ada dua item, yaitu kain tetran cotton lebar 115 dan kain tetran cotton lebar 90. Di sini saya pilih yang lebar 115. Secara otomatis akan muncul stok dengan jumlah yang sudah diinputkan sebelumnya. Dan apabila saya pilih kain tetran cotton lebar 90, maka akan muncul stok 18. Sini saya akan pilih yang lebar 115, stok 28, dan di sini saya akan menambahkan jumlah sebanyak 20. Lalu saya klik simpan. Kalau kita masih ragu untuk menginputkan atau menyimpan, kita klik cancel, maka akan membatalkan penyimpanan data. Dan apabila kita sudah yakin
data yang kita inputkan benar, maka kita pilih ya data sudah benar. Kita klik ya data sudah benar. Maka data berhasil dilakukan penyimpanan data. Di sini adalah laporan transaksi pengadaan ya. Di sini juga ada di bawah. Dan ini adalah tampilan laporan transaksi pengadaan. Jadi setelah kita melakukan transaksi pengadaan, apabila kita sudah menyimpan datanya, maka akan muncul laporan transaksi pengadaan. Seperti ini. Yang di atas sendiri ini yang baru kita input sesuai tanggal 17 bulan 8. Ada nomor invoice yang tadi 00011 tanggal 17 bulan 8 2021, nama barang kain pattern cotton lebar 115, terus quantity 20 dari supplier CV Banujaya dengan username Ujian. Terus selanjutnya saya akan melakukan transaksi produksi. Sama seperti sebelumnya, kode invoice tidak dapat kita rubah atau kita ganti ya, atau kita isi, jadi secara otomatis. Di sini kita hanya perlu memilih barang, yaitu kain pattern cotton lebar 115 atau kain pattern cotton lebar 90. Kita pilih yang 115. Di sini terdapat stok 48. Ya, sebelumnya kan 28, terus kita masukkan transaksi pengadaan kan barang masuk jadi 48. Biasanya transaksi produksi ini digunakan untuk dari gudang. Barang yang akan digunakan untuk produksi kan perlu dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah dalam stok. Jadi kita hanya mengeluarkan kuantiti yang kita perlukan. Contohnya saya pilih 5. Saya klik simpan. Apabila data sudah benar, klik ya data sudah benar, duplicate. Kita masih ragu, kita pilih itu membatalkan. Dan maka akan muncul data dari invoice barang keluar yang tadi kita inputkan ya. Dan ini merupakan tampilan dari transaksi produksi. Coba kita lihat di sini untuk invoice tadi ya 00014 dengan tanggal 17 bulan 8 2021 dengan nama barang pattern cotton lebar 115, kuantiti 5 yang kita keluarkan tadi dengan user Sylvia. Dan selanjutnya saya akan mengakses stok pada kartu stok. Berikut adalah transaksi barang masuk dan keluar dari bahan baku yang sudah kita inputkan sebelumnya. Seperti ini, tanggal 17 bulan 8 ada barang masuk sebanyak 20 dan total barang sebelumnya 28 ditambah 20 menjadi 48. Sedangkan untuk kartu stok yang selanjutnya kita keluarkan 5 piece ya. Jadi sisanya ada 43. Selanjutnya kita akan mengakses menu stock of name. Dalam stock of name ada beberapa kolom seperti barang, stok hutang, stok nyata, selisih, dan keterangan. Di sini saya akan mencoba untuk menginputkan kain pattern cotton lebar 115. Secara otomatis stok barang akan muncul pada halaman menu ya. Coba kita menginputkan stok nyatanya sebesar 41 dan selisihnya muncul -2 ya. Dan keterangan
Kita klik simpan. Data berhasil diinput ya. Sini kita akan langsung masuk ke dalam data kartu stok tadi ya. Sini akan muncul opname kurang. Keterangan yang kita masukkan tadi dengan tanggal sekian, pukul sekian. Yang keluar langsung 2 dan sisanya 41. Jadi secara otomatis langsung dikeluarkan stoknya dari sistem dengan quantity yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan mengakses di menu perkiraan produksi. Berikut adalah perhitungan peramalan dari produksi yang akan terjadi selanjutnya ya. Sebelumnya kita melakukan sinkronisasi data dulu sebagai reload atau refresh data. Kita mencari bulan paling tinggi, berarti ini adalah perhitungan yang dilakukan peramalan. Terus selanjutnya di perkiraan pengadaan. Di sini terdapat barang, jumlah unit yang dibutuhkan, biaya pesanan per transaksi, biaya penyimpanan per unit. Untuk jumlah unit yang dibutuhkan, secara otomatis ya tidak bisa kita isi, jadi secara sistem langsung terisi. Sini kita akan coba untuk menginputkan kain teteran cotton labor 115. Jumlah unit dibutuhkan 8 dari perhitungan produksi tadi ya. Ini kita isi biaya pesanan per transaksi, kita coba masukkan sekitar 200.000. Biaya penyimpanan per unit kita coba masukkan 2.500. Kita klik hitung. Sini sistem akan memperhitungkan pada periode bulan 9 tahun 2021 IOP adalah hasilnya ini dengan frekuensi sebanyak 0,223. Jadi dari perhitungan EOP ini bahwa kebatangan barang hanya perlu dilakukan sekali saja. Kita klik simpan apabila kita ingin menyimpan hasilnya. Selanjutnya pada transaksi pengadaan, ini tampilan dari transaksi pengadaan yang tadi kita lakukan, terdiri dari invoice, tanggal, nama barang, quantity, supplier, dan user. Selanjutnya transaksi produksi sama, ini merupakan laporan dari transaksi produksi yang tadi kita inputkan sebelumnya, yang terdiri dari invoice, tanggal, nama barang, quantity, dan user yang melakukan pengisian datanya. Selanjutnya ada perkiraan pengadaan. Ini adalah hasil tadi yang kita lakukan perkiraan pengadaan sebelumnya. Tanggal 9 tahun 2021, kain teteran cotton lebar 115 dan LV dan frekuensi 0. Selanjutnya perkiraan produksi. Yang tadi kita lihat di perkiraan produksi sebelumnya, pada periode bulan 9 tahun 2021, nama barang kain teteran cotton lebar 115, jumlah produksi 0, dan hasilnya 8. Jadi fungsi dari operator itu sendiri sebagai
pengadaan dan menginput barang keluar yang akan digunakan untuk produksi selanjutnya. Selanjutnya saya akan mengakses username Voice atau aktor Voice. Saya inputkan terlebih dahulu username dan passwordnya. Kita buka aja. Berikut adalah tampilan dari menu aktor Voice. Dalam menu aktor Voice terdapat 4 laporan, yaitu laporan transaksi pengadaan, transaksi produksi, perkiraan pengadaan, dan perkiraan produksi. Fungsi dari Voice sendiri itu sebagai hanya sebagai melihat laporan saja tanpa ada action apapun. Kemungkinan apabila kemungkinan dari pihak atasan atau manajer yang ingin melihat laporan dari pengadaan dan produksi yang dilakukan oleh CV Planimas. Sini saya akan mengakses laporan transaksi pengadaan. Seperti laporan transaksi pengadaan yang ada pada menu admin tadi ya, ada invoice, tanggal, nama barang, quantity, supplier, dan user. Selanjutnya di transaksi produksi, sama seperti sebelumnya, terdapat invoice, tanggal, nama barang, quantity, dan user. Selanjutnya di perkiraan pengadaan, ini merupakan laporan yang sudah kita lakukan untuk memperkirakan pengadaan yang menggunakan metode EOD. Sini ada periode, bulan, dan tahunnya, nama barang yang kita lakukan perhitungan sebelumnya, lalu hasil dari sistem metode EOD, dan ini adalah hasil frekuensi kedatangan dari bahan baku tersebut. Untuk selanjutnya di perkiraan produksi, berikut adalah laporan dari perhitungan yang menggunakan metode exponential smoothing yang terdapat data seperti periode, nama barang, jumlah produksi, dan hasil. Seperti ini saja tampilan untuk menu Voice. Demikian pengenalan alur dari sistem informasi, sistem pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode EOV dan single exponential smoothing pada CV Planimas WCC. Mohon maaf apabila ada perkataan yang dari saya yang kurang sopan atau kurang menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.